guys, ketemu lagi di channel Calak. Sebelum kita memulai tip and trick atau tutorial cara menginstal aplikasi Zoom Meeting di komputer, baik itu PC maupun laptop ya, jangan lupa ya guys, di like and subscribe, tadi share channel YouTube ini agar keberlangsungan ya, untuk keberlangsungan channel YouTube ini. Aplikasi Zoom Meeting ini sebelumnya kan sudah saya jelaskan di video sebelumnya untuk install di HP ya. Nah ini di laptop. Jadi apa perbedaannya menginstal aplikasi Zoom di laptop dan di HP? Kalau di HP itu kita bisa melihat orang yang join di room meetingnya terbatas ya, paling hanya bisa 6 kalau nggak salah ya, 6 orang. Tapi kalau di laptop kita bisa lihat banyak, lebih dari 6, karena memang layar laptop lebih besar gitu guys ya. Jadi apa namanya, perbedaannya seperti itu, cara-caranya sama. Nah untuk menginstal ini kita masuk ke sini guys, ke alamat web zoom.us. jadi Anda klik aja nanti zoom.us. kemudian setelah itu di sini ada, sebenarnya bisa kita dari browser ya, dari browsernya ini bisa, di sini ada join meeting atau kita jadi host. Nah kita bisa sign up dulu sebelum sign in, tapi biasanya dia meminta kita untuk mendownload aplikasinya ke komputer. Jadi sebaiknya kita langsung download saja ya. Di sini ada resource, kemudian di sini ada pilihan download Zoom meeting, download Zoom client. Kita klik aja download Zoom clientnya. Nah ketika kita download, di sini nanti ada beberapa pilihan ya, Zoom client for meeting, kemudian ada Zoom plugin for Microsoft. Nah ini yang akan kita download nih ya. Ini kalau ini buat plugin untuk Microsoft Outlook, biasanya untuk bikin schedule. Ini untuk IBM ya, kalau kita menginstal di komputer dengan operating OS di IBM. Oke, kalau kita pakai Windows, pakainya yang ini aja guys, Zoom client for meeting. Kita klik, kita klikkan, double klik. Apa ini, dia nggak mau diklik nih. Nah, kita lihat dulu jaringan internetnya. Oke, jalan. Oke, buka tautan. Oke guys, ini dia akan minta namanya Zoom Installer Exe, simpan berkas saja ya. Ini saya menggunakan browsernya Mozilla Firefox, mungkin beda ya Mozilla sama misalnya pakai apa namanya Chrome ya. Kita lihat di sini hasil downloadnya sudah, ini kita buka foldernya, nanti muncul. Nah ini ada Zoom Installer. Kemudian setelah masuk ke sini tinggal Anda double klik aja guys ya, double klik untuk menginstal, double klik ya, run aja ya, seperti itu. Kita tunggu, kita melakukan proses instalasi dari aplikasi Zoom meetingnya. Nah oh ya, saya ulangi lagi guys, apa itu aplikasi Zoom ya, mungkin ada yang belum tahu. Zoom ini adalah aplikasi buat meeting ya. Kita sekarang ini sekarang lagi WFH ya, work from home. Kita bekerja di rumah atau belajar di rumah, ini bisa menggunakan aplikasi ini untuk kerja jarak jauh, meeting ya. Jadi bisa ketemu dengan rekan-rekan kerja atau mau belajar jarak jauh. Nah di sini kita
menggunakan video dan audio. Jadi kita bisa melihat, berinteraksi dengan orang yang tergabung dalam room meeting kita. Nah, dalam Zoom itu nanti ada yang jadi hostnya. Apa itu host? Host itu orang yang punya room meeting. Dia yang akan mengundang orang untuk join atau gabung ke dalam room meetingnya. Nah, ini guys, sudah selesai ya diinstal tadi Zoom-nya. Nanti seperti ini aplikasinya setelah kita install. Ada pilihan join a meeting. Ya, join itu artinya kita tinggal klik. Kalau kita klik join, dia akan menanyakan apa ID meetingnya. Ya, nah, Anda kalau join itu berarti kita gabung dengan room meeting orang lain. Ya, biasanya orang lain itu akan mengundang dengan membagi atau nge-share ID meeting dan passwordnya. Nah, kita tinggal masukkan di sini ID meetingnya apa, berupa angka biasanya. Kemudian ini adalah nama kita. Ini sebaiknya your name diganti sesuai dengan nama Anda supaya nanti di kameranya itu muncul nama Anda. Kalau nggak diganti biasanya dia pakai default. Oke, yang ini, nah ini ada don't remember my name, ya di checklist saja. Do not connect to audio, jangan di checklist, kita kan mau audio. Kemudian turn off video, ini kalau di checklist maka kamera videonya akan mati, ya. Nah, nanti setelah kita masukkan ID-nya, kita tinggal klik join. Kemudian dia akan menanyakan password, isikan aja, ya itu langsung masuk nanti ke room meetingnya. Itu kalau kita mau join. Nah, kalau yang di bawah ini sign in, ini kalau seandainya kita mau jadi host. Kalau kita mau jadi host, kita harus bikin room, kita klik aja sign in. Nah, dia akan menanyakan phone number atau email, dan passwordnya apa, ya gitu. Nah, ini biasanya ada kalau kita sudah sign up. Kalau kita belum punya, kita sign up dulu. Sign upnya free ya. Gitu. Jadi download aplikasi ini free guys. Ya, tetapi yang free ini memang ada keterbatasan. Waktunya kalau kita jadi host itu paling cuma bisa meetingnya 40 menit. Ya, nanti setelah 40 menit mati. Kalau kita mau lanjut lagi gimana? Kita jalankan lagi nanti room meetingnya, di start lagi. Seperti itu guys. Nah, kalau misalnya mau lebih, ya kita upgrade aja ke premium, tapi itu berbayar. Lebih kurang 200 per bulan. Oke, kita masukkan ini. Kalau tahu bisa cara yang lain untuk sign in ini, bisa pakai SSO ya, single sign on, yang ini yang di atas, atau pakai ini sign with AirPlay atau yang lain. Coba kita lihat nih ya. Ini ada WeChat, AirPlay, dan ini ada SSO. Single sign on itu ya satu kunci ya yang kita bisa pakai bersama. Kita pakainya yang ini, Google bisa, Facebook bisa. Saya mau cobain pakai Google aja ya. Nah, ini Google-nya kan sudah aktif yang di saya. Nah, akun Google-nya apa? Tinggal pilih aja. Misalnya pakai yang ini, akun Google-nya. Nanti masuk seperti ini guys. Tunggu sebentar. Jangan lupa ya guys ya, sekali lagi saya ingatkan untuk di subscribe ya channel YouTube-nya, karena dukungan Anda itu sangat membantu sekali untuk perkembangan dari channel ini guys. Gratis guys, untuk subscribe-nya tinggal diklik aja. Jangan lupa di like juga, klik yang tanda yes, tangan. Nah, ini guys seperti ini. Kalau kita mau, setelah kita login, kita mau bikin room meeting, kliknya ini new meeting. Nah, new meeting seperti ini, nanti akan masuk video guys, kita perbesar. Nah, di bawah di sini ada beberapa pilihan. Di kiri itu ada buat kamera ini. Kalau kita klik, dia akan mati, unmute. Nah, ini kalau video ya, kita klik videonya berarti nggak muncul, nggak aktif video langsungnya, yang muncul adalah gambar profil. Itu guys. Kemudian yang ada security, ini buat keamanan. Kalau kita aktifkan, jadi Zoom ini udah di upgrade, keamanannya udah lebih baik guys. Kan dulu ada isu katanya kalau Zoom itu gampang diretas, sekarang udah lebih baik. Kemudian ada partisipan. Nah, ini kalau kita mau ngecek ya siapa yang nanti yang gabung ke dalam room meeting kita. Kemudian chat, jadi kita selama meeting bisa chat dengan anggota grup
kita ya, yang ada dalam room, bisa everyone nih untuk semua orang kalau kita pilih ini, atau personal, nanti personal muncul siapa yang mau kita chat. Kemudian share screen untuk membagi screen, jadi kita bisa misalnya screen yang aktif kita bisa dibagi ya, misalnya mau presentasi pakai PowerPoint, pakai Word, itu bisa ditampilkan sini. Kita pilih, nanti screen-nya tinggal di share, dia akan muncul di layar, dan peserta yang masuk ke dalam room meeting akan muncul ya presentasi atau screen yang ada di layar kita itu guys. Atau pakai whiteboard ini kalau kita mau menulis. Jadi share screen nanti bisa dicoba ya, ini bagus sekali guys kalau Anda misalnya jadi guru atau dosen atau apa, atau misalnya lagi presentasi, itu bisa itu guys. Kemudian bisa direkam juga, ini ada record ya, kalau Anda klik record maka selama Anda meeting itu bisa direkam dalam bentuk video ya, jadi ada dokumentasinya itu guys. Mungkin oh ya, satu lagi, setelah Anda bikin room meeting kan Anda harus mengundang orang untuk gabung ke dalam room meeting Anda ya. Anda harus share ID meetingnya dan password atau linknya. Jadi yang itu yang perlu Anda share, ID meeting atau link ya, ID meeting atau link dari room meeting Anda ya, gitu guys. Nah, gimana cara nge-share-nya ya, ini cara nge-share-nya. Ini buat partisipannya kita tutup dulu. Kita masuk ke ini guys, kita besarin dulu. Nah, ini seperti ini ya, kita tutup guys ya, sampai ketutup. Kita masuk lagi ke ini guys, yang tadi zoomnya yang di belakang. Nah, ini ya, ini kan kita sudah bikin room meetingnya. Kemudian bagaimana cara membagi, mungkin itu kan pertanyaannya, bagaimana cara membaginya. Nanti kalau ini kan masuk lagi ke room meeting ini guys, harusnya di atas ini. Nah, ini meeting information guys ya, sebelah kiri atas ada seperti tanda seru. Ini muncul guys, ada ID meetingnya sama password. Nah, ini tinggal Anda copy aja ya, bagikan ke orang misalnya di grup WA atau di apa itu, untuk meeting dengan menggunakan ID dan password. Atau yang paling gampang ya pakai link, Anda copy aja, ini ada klik copy link ya, kemudian Anda tinggal bagikan ke grup WA misalnya ya, grup WA misalnya di WA grup, atau ke personal juga bisa, ke orang linknya. Jadi orang tersebut kalau mau join atau gabung ke dalam room tinggal klik aja linknya gitu, jadi lebih cepat, nggak usah masukin ID meeting lagi. Misalnya di grup mana nih kita masukkan, sini guys, kita copy, Ctrl V ya, linknya sebentar ya. Nah, gini baru di share, muncul guys seperti itu ya, tinggal dia nanti tinggal klik aja linknya itu guys. Mungkin untuk ini buat install Zoom dan membuat room ya, untuk mengundang orang lain. Kalau udah selesai, jangan lupa selesai meeting diklik end, ini di kanan bawah ya, di end meeting for all. Tapi kalau kita join dengan meeting orang, kita pilihnya leave meeting gitu guys. Karena kita sebagai host, kita pilihnya end meeting for all. Udah selesai itu guys. Mungkin tutorial singkat saya untuk instalasi Zoom ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya di like and subscribe serta di share channel YouTube ini. Terima kasih.